Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan zon ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada awal-awal surat Nisa. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Tidak semua laki-laki itu punya bini lebih. Karena itu karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan tema itu Pak. Jadi turun ayat ini qala ta'ala am yahsudunan nas. Artinya apakah kamu akan iri hati kepada manusia? Alama atahumullah min fadli, atas atahumullah Allah Ta'ala berikan kepada mereka min fadli, dari karunia-Nya, dari anugerahnya. Ya. Faqad ataina ala Ibrahim, sungguh kami telah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim, cucu-cucunya, nabi-nabi Bani Israel, Alkitab wal hikmah, kitab dan hikmah, wa atainahum mulkan azimah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan-kerajaan yang gede. Jadi gini temanya Pak. Orang-orang Yahudi ini, terutama pendeta-pendetanya itu iri Pak, karena mereka itu bojone siji, istrinya cuma satu, ya. Memang begitu, kenyataannya begitu. Gak semua orang itu bisa walaupun kaya. Karena itu karunia dari Gusti Allah. Tanpa kekuatan gak bisa. Lah kan saking iri kok Kanjeng Nabi ini kok istrinya kan banyak. Kanjeng Nabi itu. Ini ngomong begini ini alon-alon Pak. Orang bisa gerudak-geruduk. Ya. Lah maka Yahudi ini mengatakan laukana Muhammadun nabiyun haq. Kalau sekiranya itu Nabi Muhammad itu Nabi yang benar. Ya, Nabi benar aneh. Kata orang Yahudi, la sakolat hunubuatu an qasid aswad. Niscaya Kanjeng Nabi SAW itu akan sibuk dengan kenabiannya, sibuk dengan dakwah, sibuk menyebarkan agama Islam daripada memperbanyak istri. Padahal kalau dihitung-hitung Pak, itu antara monogaminya dan poligaminya itu wis tuwa. Dan masing-masing itu ada kepentingan dakwah di situ. Kalau satu dikawin itu semua kaumnya ngapain? Ikut semua dalam dakwah Islam. Nah, kenapa kok yang istrinya Nabi kok dipermasalahkan? Makanya Gusti Allah mengatakan Yahudi ini lupa kalau engkong mereka, tahu engkong mereka siapa? King David, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman itu bininya kan seabrek-abrek Pak. Nabi Daud alaihissalam itu bininya 199 dilengkapi dengan 1 jadi 100. Silakan baca surat Sof. Nabi Sulaiman sendiri itu 1000. Lah kok kuat ya kuat Nabi ya. Lah sampai mencret tuh. Ora kuat kita. Dikasih kekuatan loh ya, Pak. Ini Pak. Itu masalahnya. Lah kenapa kok lupa? Ya, dari di Bible, ya, di Bible itu di Perjanjian Lama diterangkan
Memang segitu. Nah kenapa kok yang 9 itu dipermasalahkan? Kok yang 1000, yang 100, yang 1000 tidak? Seakan-akan pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata ora kelihatan, tapi ya semut di Gunung Galunggung kelihatan, kan ya begitu. Ya begitu ya begitu. Ini masalahnya. Makanya lihat kalimat ini. Am yahsudun. Jadi ini temanya dalam masalah itu, Pak. Apa maksudnya? Maksudnya nggak semua orang laki-laki bisa, walaupun banyak duitnya. Diperlukan mental spiritual. Itu Pak. Kalau nggak mental kecoa, orang bisa. Itu cerita begitu lah. Cuma temanya di sini, Pak. Kita lihat nih. Ayatnya ini, am yahsudunan nas. Ini ayat terbesar, Pak. Kenapa? Apakah kamu menyangka iri hati kepada manusia? Padahal kan temanya cuma satu orang. Hanya Rasulullah satu orang, Kanjeng Nabi. Tapi Allah Ta'ala memakai kata-kata nas, manusia. Maknanya apa? Ini semua kemuliaan yang ada. Kalau Bapak mau cari siapa orang yang terhebat mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat kurang 2 hari, ada di Rasulullah SAW. Mau cari orang cakap, mau cari orang apa saja kebaikan-kebaikan ada di Kanjeng Nabi SAW. Istilahnya itu all people in one man. Satu orang tapi mewakili semua manusia. Satu manusia mewakili semua manusia. Ini hebatnya Rasulullah, Pak. Ini am yahsudunan nas. Jadi kalau kita belajar kajian ilmu usul fikih, kalimatnya itu kalimatnya umum manusia, tapi yang dimaksud dari banyak manusia, dari sekian manusia hanya satu orang, yaitu Rasulullah, pribadi Rasulullah SAW. All people in one man. Apa all people in one man? Ini bukan gedok lindri itu. All people itu semua manusia ada dalam satu manusia, atau diperpendek menjadi all in one. Nah, satu. Ini Kanjeng Nabi SAW. Itu, Pak. Makanya sama-sama teman, sama-sama sedulur, sama-sama tetangga. Kalau tetangganya punya bini lebih, yang satu mesti iri. Kenapa kok saya gak bisa? Ya ini karunia. Alama atahumullah min fadlih. Itu ceritanya begitu. Jadi pendeta-pendeta Yahudi itu aslinya iri hati. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa, dia sendiri tidak bisa? Jadi 9 itu banyak. Dianggapnya 9 itu banyak. Mereka lupa yang 100 sama yang 1000, ya. Dianggapnya 9 itu banyak kalau dibandingkan dengan bini dia cuma satu, ya banyak loh. Ya kan dibandingkan sama bini dia. Tapi kalau 9 dibandingkan dengan bininya istrinya Nabi Daud alaihissalam tidak ada apa-apanya, Pak. Seminggu 100 apa? Apalagi dibandingkan dengan istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mabur-mabur, Pak. Tahu mabur-mabur? Iya, terbang kemana-mana. Iya gimana? Nah, itu ceritanya begitu. Jadi kelihatan banyak kalau dibandingkan dengan istrinya. Sampai saya ulangi lagi, Yahudi mengatakan seandainya Nabi Muhammad itu nabi yang beneran, kata mereka, niscaya akan sibuk dengan kenabiannya, dengan risalahnya, kerasulannya, padahal nggak begitu ceritanya, itu begitu. Nah, ini ceritanya begitu, Pak. Ini yang penting di dalam kalimat ini kata-kata nas. Jadi semua mewakili semua manusia. Jadi kalau gini, Pak, ini terakhir, Pak, ya. Tolak ukur itu begini, Pak. Tolak ukur untuk mengukur itu begini, Pak. Umpamanya contohnya. Orang pertama yang bicara tentang ini adalah Imam Syafi'i rahimahumullah. Apa itu uji banding? Itu studi banding lah, muqaranah. Jadi apa Imam Syafi'i mengatakan, apa yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Punya, semua punya. Nah cuma tolak ukurnya ketika Imam Syafi'i mengatakan begitu, ini ada orang yang nyeletuk. Imam, saya mau tanya nih, Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ya kan begitu? Kan kita gak pernah dengar, Pak, kalau Nabi Muhammad itu menghidupkan orang mati, ya kan? Kan ya begitu. Kalau tolak ukurnya itu menghidupkan orang mati, orang tetangga kita, Pak, agama sebelah itu dianggapnya Tuhan karena menghidupkan orang mati. Padahal dalam sejarahnya itu yang dihidupkan cuma 4. Lah, sedang Nabi Hizkil alaihissalam, alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum uluf
Hadarul maut, surat Al-Baqarah. Itu Nabi Hizqil alaihissalam, bukan Nabi yang 25, itu menghidupkan orang sak kampung, Pak. Zombie dihidupkan semua. Tahu zombie? Iya, mayat hidup, ini orang mati dihidupkan sak kampung. Lah kenapa kok gak dianggap sebagai Tuhan? Oh, Nabi Isa aja cuma 4 dianggap Tuhan. Ini sak kampung, Bang. Alam taro ilal ladina kharuju min diyarihim wa hum uluf, ribuan hadarul maut. Nah, itu ceritanya begitu. Ini kan kita gak pernah terekspos cerita seperti ini. Tolak ukurnya. Nah, ketika orang tadi ditanya sama Imam Syafi'i rahimahullah, belum. Kok Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, tapi mana kok gak pernah dengar? Apa kata? Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam jawabannya, kalau Isa, Nabi Isa alaihissalam itu yang dihidupkan utuh, mulai ndas sampai sikil. Ngerti Pak, ndas sampai sikil Pak? Kepala sama kaki. Tapi yang dihidupkan sama Nabi Muhammad, ingat peristiwa Khaybar, benteng Yahudi. Seorang wanita namanya Zainab, bininya pemuka Yahudi Salam bin Miskam. Itu Pak buat tanya, itu Muhammad apa yang doyanannya apa, kesukaannya apa? Oh, sampil. Tahu sampil? Sampil itu Pak, paha kambing. Itu diracun dengan racun super Pak, racun oplosan. Segala macam bisa itu campur autan, pokoknya oplosan lah. Autan, kasih comberan dikit lah, pokoknya oplosan ini. Nah sahabat begitu karena luwe dalam peperangan tuh lapar, begitu makan nuwun sewu Pak langsung muntuk. Tahu muntuk? Loh, mulutnya ini langsung berbusa, mati seketika saking nah. Tapi Nabi Muhammad mau makan seperti ini, mau makan ini. Ininya ngomong dalam riwayat kecokot, gigit tahu kecokot. Ya gini. Ini ngomong Pak, mukjizat. Pahanya itu ngomong, jangan kamu makan saya beracun, taruh ini. Nah, sahabatnya sudah mati, sudah meninggal. Laporan intelijen, siapa yang berbuat seperti ini? Oh, nuwun sewu Zainab, panggil Zainab dipanggil lagi. Apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Kok ngeracuni? Iya, saya memang ngetes. Kalau kamu nabi beneran, pasti kamu selamat. Ya diselamatin kalau Gusti Allah. Tapi kalau kan kamu nabi-nabian atau nabi KW, ya udah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan begitu, Pak. Maksudnya ya tamat di situ. Seperti sahabatnya. Nyatanya Nabi selamat kan gitu. Wong dites kan ya begitu, Pak. Jadi kapan-kapan saya mau cerita nih tes-tesan yang pernah dites orang-orang yang ngetes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi smackdown, smackdown, Pak. Iya smackdown zaman dulu kan ada itu. Ya dari segi keilmuan, dari segi wawasan dites Nabi itu Pak. Loh iya, lah sayangnya saya tutup dulu Pak ya. Nabi-nabi yang ngaku di Indonesia ini nggak pernah dites, langsung diikuti baik. Hah? Loh iya seperti siapa itu Musadek, apa pernah dites sama orang-orang yang ngikuti? Coba suruh loncat dari tower. Lah mati enggak, mereteli enggak, kan ya begitu. Loh kan ya begitu, seru nyelam di Kalimalang 2 hari 2 malam. Apakah nanti ngampul? Ya kalau ngampul ya berakhir kenabiannya kan ya begitu. Orang Indonesia langsung diikutin baik tanpa ada istilahnya fit and proper test. Kan ya begitu, Pak. Udah, Pak. Saya gak biasa lama-lama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.